Halo semuanya, kenalin aku Riva Altov. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 aspek dasar yang perlu kita ketahui ketika mulai melakukan editing audio visual. Oke, yang pertama ada frame, yang kedua ada resolusi, yang ketiga itu ada aspek rasio, dan yang keempat ada frame per second atau FPS. Yang pertama adalah frame. Frame itu bisa kita sebut juga dengan rangkaian foto digital yang disusun secara berurutan. Setiap satu foto tunggal itu kita sebut dengan satu frame. Jadi kalau teman-teman melakukan pause atau jeda sebuah video, nah 1 detik yang terhenti itu yang kita sebut dengan satu frame. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan kalau video itu adalah kumpulan dari banyaknya frame dalam satu file. Oke, selanjutnya adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi menunjukkan seberapa banyak pixel yang ada pada setiap frame. Semakin besar pixel, maka akan semakin tajam detail gambarnya. Untuk resolusi sendiri ada beberapa kategori, dimulai dari yang paling rendah yang saat ini masih sering digunakan adalah SD atau Standard Definition yang ukurannya sekitar 640 x 480 pixel. Lalu ada juga ukuran yang HD atau High Definition yaitu sekitar 1280 sampai 720 pixel. Dilanjutkan lagi ada Full HD itu sekitar 1920 sampai 1920 kali 1080 pixel, yang mana Full HD ini yang paling sering kita gunakan di settingan YouTube. Lalu selanjutnya ada juga Ultra HD atau yang kita kenal dengan 4K yang ukurannya sekitar 3840 dikali 2160 pixel. Nah, resolusi tinggi ini membuat gambar terlihat lebih jernih, tapi ukuran file pada gambar tersebut akan jauh lebih besar. Oke, kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek rasio. Aspek rasio sendiri adalah perbandingan antara lebar dengan tinggi frame pada video. Terdapat beberapa contoh aspek rasio yang biasa digunakan. Yang pertama adalah 16:9. Ini yang biasa kita lihat di HP kita dalam format horizontal dan juga biasa digunakan di televisi. Lalu aspek kedua adalah 4:3. Ini biasanya ada di kalau dulu biasa digunakan di TV-TV tabung. Kalau untuk sekarang ini digunakan di media sosial seperti Instagram untuk konten postingannya. Lalu ada juga bentuk 1:1. Ini juga biasanya sering digunakan di media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Dan ada juga 9:16, yang mana ini adalah bentuk vertikal dan kebalikannya dari 16:9 tadi. Nah, aspek rasio ini ditentukan dengan media apa yang akan kita gunakan untuk mengupload konten kita tersebut. Kalau misalkan kita mengunggah video panjang di YouTube, otomatis kita akan menggunakan aspek rasio 16:9. Sedangkan kalau kita mengunggah video di TikTok, maka otomatis kita harus menggunakan aspek rasio 9:16 agar sesuai dengan platform yang digunakan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang FPS atau frame per second. Nah, frame per second itu adalah jumlah frame yang ditampilkan tiap detik. Ada beberapa contoh FPS yang biasa digunakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah 24 FPS, yang mana ini biasanya digunakan di HP kita juga, dan juga digunakan di proses pembuatan film yang bukan membutuhkan gerakan yang cepat. Lalu yang kedua ada 25 fps, ini biasa digunakan di beberapa TV di luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu ada juga 30 fps, dan ini yang paling umum digunakan untuk TV digital dan juga video-video online. Lalu ada juga 60 fps yang lebih smooth, yang lebih halus, serta cocok untuk merekam slow motion. Nah, semakin tinggi fps, maka semakin banyak data frame per detiknya, sehingga ukuran file dan kebutuhan pemrosesannya akan semakin meningkat. Dengan kata lain, kalau misalkan FPS-nya semakin tinggi, maka kita akan semakin nge-lag dalam memproses file tersebut.